Halo Archers, selamat datang di Satarik, Wisata Industri Teknik PDKT 2021 Archipelago. Nah, kali ini aku udah ada di Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung atau biasa yang disebut PPTK Gambung yang berlokasi di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kalian pada penasaran kan ada apa aja sih di dalamnya? Yuk ikutin aku terus di Satarik kali ini. Halo Arcis, di sini aku sudah berada di kebun teh PPTK Gambung di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Dan di sebelahku udah ada Bapak Dodi sebagai penanggung jawab dari kebun teh di PPTK Gambung ini. Pak, mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai proses pemetikan dan juga permesinan yang ada di kebun teh PPTK Gambung ini. Kayak mungkin gimana sih Pak prinsip pemetikan dari teh PPTK Gambung ini? Baik, untuk pemetikan gambung di sini kita bagi 3 bagian, yaitu pemetikan manual, kemudian pemetikan gunting, dan yang sekarang kita lihat di sebelah samping itu adalah pemetikan mesin teh. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat mengenai metode-metode tersebut, Pak? Ya, karena dulu ya kalau manual itu secara ilmiahnya masih dikategorikan dengan manual, yaitu dengan pemetikan peko ya. Kemudian gunting, karena beredarnya sekarang SDM semakin kurang, kita memakai pemetikan gunting. Kemudian setelah itu beralih lagi ke pemetikan mesin dengan kapasitas 0,7 per hektar. Kalau gunting itu satu kemandoran 25 orang. Kalau untuk metode pemetikan menggunakan mesin itu udah dilakukan sejak berapa lama ya Pak? Kurang lebih 10 tahun. Oke. Nah, untuk pemetikan menggunakan mesin ini hasil dari pemetikannya itu perbedaannya itu bagaimana ya Pak? Dari yang manual dan juga yang mesin? Tujuannya sama, harus mengikuti untuk pengolahan. Secara ininya kita ambil pucuk yang bagus untuk pengolahan. Oke. Kalau untuk penggunaan dari mesin ini rentang waktunya itu seberapa lama ya Pak? Kalau ini dioperasikan, kita mulai kerja dari tabuh 7 sampai jam 1. Oke, kalau misalnya sesudah dari pemetikan itu, selang waktu untuk pemetikan selanjutnya itu berapa lama? Kalau interval pemetikan itu rata-rata di 20 hari sampai 30 hari untuk mesin. Kemudian untuk manual hampir sama untuk gunting. Kemudian kalau manual itu bisa 10 antara 20 hari. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya, dan mungkin untuk pertanyaannya cukup sekian aja ya Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Nah Arcis, mungkin cukup segitu aja penjelasan tentang pemetikan teh dengan metode permesinan. Tetap ikuti kegiatan kita selanjutnya, dan terima kasih. Proses pembuatan teh hijau diawali dengan penerimaan pucuk teh yang telah dipetik dari kebun teh. Pucuk teh ini dikirim melalui truk yang nantinya akan ditimbang melewati jembatan timbang. Kemudian diangkut ke tempat penampungan pucuk teh sementara. Pada tahap ini, daun pucuk teh akan disortir untuk memenuhi kebutuhan standar yang akan dilakukan oleh tim analisa.
Kemudian, pucuk teh diteruskan melalui belt conveyora ke rotary panner. Pada tahap ini, pucuk teh hijau terpilih akan memasuki fase pelayuan. Prinsip dari mesin rotary panner ini yaitu pucuk dimasukkan melalui slider yang berputar dan dipanaskan menggunakan burner berbahan bakar wood pellet. Fase pelayuan ini dilakukan selama 3 hingga 5 menit. Tujuan dari proses pelayuan ini adalah untuk menurunkan kadar air sekitar 50 hingga 55%. Setelah pucuk daun teh hijau dipanaskan pada rotary panner dengan suhu yang tinggi, daun teh akan memasuki fase pendinginan di cooling shifter machine. Prinsip kerja mesin ini yaitu untuk memisahkan dan mendinginkan pucuk daun teh. Ketika pucuk daun teh memasuki mesin ini, ada kipas yang meniupkan udara segar sehingga dapat mendinginkan pucuk daun teh setelah keluar dari rotary panner. Selain itu, pada mesin ini ada silinder yang berputar untuk memisahkan pucuk kasar dan pucuk halus pada daun teh. Selanjutnya, pucuk daun teh hijau akan mengalami fase penggulungan dengan mesin Jackson atau roller. Prinsip kerja dari mesin ini, pucuk daun teh akan berputar berlawanan arah jarum jam selama kurang lebih 45 menit. Adapun tujuan dari fase ini yaitu untuk mengeluarkan cairan-cairan pada pucuk daun teh sehingga daun teh menjadi benar-benar lemas dan dapat memudahkan pada proses selanjutnya. Tahap selanjutnya, pucuk daun teh hijau akan memasuki tahap pengeringan pertama menggunakan mesin ECP atau Endless Chain Pressure. Mesin ini berfungsi sebagai pengeringan tahap pertama untuk memaksimalkan proses inaktivasi enzim dan menurunkan kadar air hingga 40-45%. Setelah dilakukan pengeringan tahap pertama, fase berikutnya adalah pengeringan tahap kedua. Di tahap ini, mesin yang digunakan adalah mesin Bolte. Proses penggunaan Bolte biasanya membutuhkan waktu normal 8 hingga 10 jam dengan kapasitas setiap satu Bolte adalah 1 ton pucuk segar. Pada tahap ini terjadi pengeringan kadar air hingga dengan maksimal 5%. Dan inilah hasil dari pengeringan tahap kedua pada mesin Bolte yang telah dikemas dan siap dipasarkan. Halo Kang Teteh, kali ini aku udah berada di pabrik teh putih PPTK Gambung. Pada kesempatan kali ini aku udah bersama dengan Bapak Endang. Bapak Endang, boleh dijelaskan secara singkat bagaimana pengolahan dari teh putih di pabrik PPTK Gambung ini? Pertama-tama, jadi pengolahan teh putih itu yang pertama kita pagi hari sekitar pukul 10 ya sampai pukul 11, karena teh putih itu disarankan tidak lebih dari pukul 11 untuk pengambilan bahan dari kebun. Kita terima di sini, ditimbang dari setiap mandor produksi. Setelah itu kita tampung di baki seperti ini ya. Nah, ini di wadah seperti ini. Kita tampung, kita beberkan, hamparkan di sini. Nah, di sini tebal hamparannya itu atau banyak hamparan dari satu wadah ini tidak lebih dari 500 gram untuk bahan yang kuncupnya itu ya. Kalau teh putih kan yang diambilnya kuncupnya ya. Setelah itu kita susun di sini di ruangan penjemuran. Ini kalau menurut juknisnya itu suhu di sini itu antara 27 sampai 30 derajat di sini. Ini di penjemuran ini dilakukan selama 2 sampai 3 hari. Tapi kita tergantung menyesuaikan kondisional dengan kelembaban atau dengan cuaca yang ada gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalau dengan cuaca yang kering seperti ini 2 sampai 3 hari itu bisa maksimal, bisa dimaksimalkan. Tapi kalau waktu kita menghadapi musim basah, mungkin saja di ruangan penjemuran ini bisa sampai 5 sampai 6 hari. Tapi
kita targetnya ke hasil akhir aja, supaya bagaimana cara mensiasati dengan kondisi cuaca yang berbeda, kita menghasilkan produk yang sama. Nah, di sini ya, seperti yang kalian lihat di sini, dari pucuk atau peko yang awalnya kenampakannya itu hijau, setelah dilakukan penjemuran, maka akan ada perubahan fisik warna dari fisik tehnya itu sendiri. Jadi agak memutih ya, bisa dibilang silver. Makanya kenapa teh putih itu dibilang silver needle. Nah, silver dari warna ininya, dari warna bahannya, terus juga menyerupai jarum, ada runcing-runcingnya gitu. Setelah ini 2 sampai 3 hari ada di ruangan penjemuran. Terus kita ada ruangan di bawah, kita dinginkan, atau mungkin istilah ininya, walaupun sebenarnya nggak ada dari juknisnya ya, ada waktu relaksasi ya, atau pendinginan di sana. Ada ruangan yang kalaupun nggak ada sekatan tapi kelembabannya cukup stabil di sana. Dengan kelembaban seperti itu kita simpan mungkin kurang lebih tidak kurang dari 8 jam. Nah, setelah dari sana kita lakukan penyortiran. Di penyortiran itu dilakukan karena kita ada jenis yang tidak dikatakan silver needle, kayak seperti ini nih. Nah, ini ya, nah sini yang seperti ini nih. Jadi nanti cara penyortirannya kita manual seperti ini. Nah, ini yang kuncup ini dinamakannya silver needle. Yang ini dinamakannya leaf whitey, jadi daun dari whitey. Tapi walaupun untuk kelasnya itu berbeda, mungkin hanya satu kasta bedanya gitu. Kalau dari ukuran kualitas, dari ukuran kuantitas pasti ini akan lebih banyak karena lebih ringan gitu. Nah, itu setelah ada penyortiran baru kita masuk tahap terakhir, yaitu pengeringan. Kita berlakukan suhu sama waktunya itu sudah kita setting sedemikian rupa menurut SOP-nya. Setelah itu pengeringan dilakukan, kita dinginkan. Sebelum ada pengemasan, kita kasih dulu sinar ultraviolet untuk meminimalisir bakteri yang masih tersisa di sana. Nah, setelah itu kita kemas dengan kemasan, ada yang 50 gram, ada yang 250 gram, tergantung juga dari pesanan pasar. Setelah kita kemas, baru kita storkan ke bagian pemasaran untuk diedarkan. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya. Baik Pak, terima kasih banyak. Nah, itu dia Kang Teteh penjelasan mengenai proses pengolahan teh putih di PPTK Gambung ini. Nah, cukup sekian jalan-jalan di Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung. Pantau terus kegiatan kita selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Hai.